Ya, saudaraku yang terkasih, pertama coba di Yohanes 1 ayat 12 apa katanya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Luar biasa si Maria, kenceng banget, tepuk tangan dulu. Orangnya kecil tapi suaranya mantap, saudaraku ya. Luar biasa. Jangan mau kalah kau Ansel. Ya, saudaraku. Dia katakan yang menerimanya, artinya engkau harus terima Yesus dulu baru engkau diberi kuasa menjadi anak. Nggak bisa ujuk-ujuk saya anak Tuhan gitu. Walaupun lagunya kau nyanyikan bolak-balik, kalau kau belum terima dia, kau masih anak orang lain, saudaraku. Ya, artinya masih di ini kalau di dokumen itu kartu keluarga kau belum ada terdaftar di situ, belum ada. Kalau kampus itu NRP-nya ya, nomor registrasi mahasiswanya belum ada. Artinya di keluarga belum ada. Pastikan hari ini saudaraku terima dia. Supaya pulang dari ini kau berubah dulu. Kalau tadi belum anak, sudah jadi anak. Amin. Karena kalau enggak seperti bapak sayang anaknya, kau enggak kebagian. Amin saudaraku. Ya, tujuannya saya enggak tulis supaya saudara ngerti. Seperti bapak sayang anak. Ini bukan berbicara mengenai bapak dunia, tapi Bapa surga. Kita mulai. Ya, saudara. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Ini kan banyak anak muda. Jadi dari kampus mana aja nih? Martin, kau dari kampus mana, Martin? Unitomo, Pak. Kalau yang Unitomo angkat tangan, yang Unitomo. Nanti ada yang nyusul. Yang Unitomo berapa orang? 1, 2, 3, 4 ya. 5 di belakang. Oke. Sebelahnya Dani, kau dari mana? Naratoma. Sama alumninya berapa orang? Yang mahasiswa 2, yang alumni 3 ya, sama Katu. Ya, nggak ada yang lain? Ya. Saudara ya. Dwi dari mana Dwi? Unesa, yang Unesa dari berapa orang? Luar biasa ya, banyak ya. Ya. Sebelahnya dari mana? Ansel. Untak berapa orang? Kampus Untak itu besar loh, Ansel. Ya. Bukan karena dia sendiri, akhirnya beban dia keliling. Jangan terintimidasi. Kalian yang harus terintimidasi. Kita bantu dia supaya ke depan kalau pas abang tanya begini, Untak sudah ada 5 orang atau 6 orang. Amin. Siapa lagi? Sebelahnya dari mana? Erik, Bang. Iya. Dari Ikut Malang. Dia ikut Malang, saudaraku ya. Udah alumni. Masih single? Ya, luar biasa. Siapa tahu saya harus nanya karena sebagai gembala kan harus detail. Didoakan nanti ya tentu sudah terdaftar. Oke, dari Unipa, mana Unipa? Tepuk tangan dong. Dari UKDC. Tepuk tangan dong. Maria, kau dari kampus mana, Maria? Unitomo ya, iya. Insi dari Unitomo. Siapa lagi yang saya? Unipa, Unesa udah ya. Maria dari mana? Stesia. Tepuk tangan dong. ITS ada? Waduh, satu kampus besar loh ya. Jangan terintimidasi. Kok bapak dengan anak satu-satu, jangan. Ya, luar biasa saudaraku ya. Kelim dari kampus mana, Kelim? Ini berat, tepuk tangan dong. Ada lagi yang belum saya sebutkan. Dari kampus mana, silakan. Kampus apa? Kesehatan ya, tepuk tangan dong. Kalau Laura sebelahnya dari kampus mana? Sama ya. Siapa lagi? Kalau Bang Raymond dari Poltekkes Pos dulu di Bandung. Ya. Ada lagi? ITB ada. Ya, Bang Rito dari ITB. Saya sampai lupa.
Kalau ke apa namanya sebelahnya? Oh, Bandung ya, Maranatha saudaraku, kampus Kristen. Ya, banyak ya di sini. Pelajar 2 orang nih. Ya, dari SMA 17 sama SMP 62 gitu ya. Satu-satu saudaraku, kita doakan lebih banyak lagi ke depan ya, teenager. Ya, saya berharap dengan ini ada bisa. Bapak memberikan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah kita memberikan yang terbaik? Kalau belum, belajar daripada Bapak. Saudaraku, ya, orang Kristen itu kadang-kadang kemaruk gitu. Ibadah jam 10, rumahmu dekat, kau datang 10:05. Doa, gak ada di gereja itu, pulang itu maka ada doa berkat. Ya, kalau enggak doa lepas gitu harusnya. Ya. Tapi Bapak sudah memberikan yang terbaik. Lihat, kita baca bersama ya. Ayat 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyediakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan di situ satu pernyataannya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, saudaraku. Ya, sehingga Ia telah mengaruniakan, Ia telah, kalau di agama Yahudi ya, mereka masih menunggu, ya, masih menunggu Mesias. Tapi dikatakan Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan anaknya yang kedua, bukan anaknya yang ketiga. Karena Tuhan kata, inilah anak yang kukasihi. Ya, anak yang tunggal, saudara, satu-satunya, nggak ada yang lain gitu. Kalau anaknya 8 mungkin dikasih 1, sisa 7. Tapi kalau anaknya yang tunggal, satu-satunya, saudara. Ya, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ada if-nya di situ. If, setiap orang yang percaya. Bang, bagaimana kalau orang yang nggak percaya? Makanya saya bilang tadi, kau masih anak liar, belum terdaftar. Yohanes 1 ayat 12 harus kau jalani dulu. Kalau kau menjalani dia, maka yang kau menjadi percaya kepadanya, dikatakan tidak binasa. Tidak cukup hanya di situ dikatakan lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ya, Raja Kaisar yang mempersatukan Tionghoa itu dinastinya dinasti Qin ya, gitu, Qin gitu. Dia mau di akhir hidupnya waktu itu, rajanya itu mau apa? Supaya hidup kekal. Tahu-tahu diminumlah, ya, saudaraku, ramuannya supaya hidupnya, bukan ramuan, tapi membuat di akhirnya cepat meninggal. Saudara, ya, dikatakan di situ supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara kita belum percaya, bagaimana supaya dia percaya? Ya, waktu kita ada penghiburan untuk keluarga Rion, saudara kita, dia katakan bapak kecilnya itu sudah dituntun doa supaya dia terima Yesus. Dan sebelum dia meninggal, dia terima Yesus. Tidak ada penyesalan. Ya, kalau ada kehidupan pasti ada nanti namanya kematian, saudara. Kecuali kita rapture, datang Tuhan, dan kita termasuk di dalamnya, kita tidak mengalami kematian. Tapi kalau mengalami kematian, kita dibangkitkan. Kan begitu di dalam firman Tuhan katakan. Bang, bagaimana kalau yang dia belum menerima? Ya kau tunggu aja. Namamu tercatat belum di dalam kitab kehidupan? Terima, tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Kalau enggak, dalam kitab-kitab yang lain di dalam Wahyu pasal 20 itu. Saudara. Supaya apa? Tidak binasa. Jadi pastikan pertama, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya, kita percaya.
Teman kita bagaimana? Orang tua kita bagaimana? Saudara kita bagaimana? Paman kita bagaimana? Sudah percaya belum? Kalau belum, bagaimana supaya sampaikan firman Tuhan itu supaya dia menjadi orang percaya? Ya, jadi jangan sungkan-sungkan dalam arti apa ya? Tapi menyampaikannya dengan kata-kata, kalau dia lebih tua tentu dengan kata-kata yang sopan ya, yang baik gitu. Sehingga dia juga akhirnya mau menerima. Dan akhirnya dia, kalau dia menerima, kata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Ya, kekal itu apa? Selama-lamanya, forever and ever. Ya. Jadi kalau jangan kita malas-malas. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik Injil itu kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, kayak nanam. Kalau kita tidak menabur, pasti nggak akan ada yang tumbuh. Tapi kalau kita nabur juga, saudaraku, ya belum ada pengharapan, pasti tumbuh. Ada yang kita nantikan. Apakah nanti ke depan istilahnya cepat atau lambat orang itu terima Kristus, itu bicara hanya masalah waktu. Ya, saudara. Maka dikatakan di situ setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutkan. Hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa kita perlu terima Yesus? Bukan hanya untuk engkau hidup kekal saja, saudara. Tapi dikatakan oleh Yesus, ya Yesus Bapa berikan, menggantikan kita. Di dalam Kristus itu kita dipulihkan. Minggu yang lalu dikatakan dipulihkan. DNA kita dipulihkan seperti kembali sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan segambar dan serupa dengan kita di awal itu. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan. Itulah DNA orang Kristen. Segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, segambar dan serupa dengan Bapa. Bapa itu roh, nggak ada yang tahu roh seperti apa. Tapi Bapa menjelma menjadi manusia. Yesus namanya. Immanuel itu Allah beserta umatnya. Ya, waktu muridnya nanya, Tuhan tunjukkanlah itu Bapa. Yesus katakan di dalam kitab Yohanes. Dikatakan, kalau engkau sudah melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Artinya di dalam Rasul Paulus katakan, ya, keilahian Bapa itu nyata di dalam Kristus.